Iya. Nah, subhanallah, tauhid itu kalau kita bahas salah satu dari pembahasannya, itu satu pembahasan kadang itu adalah sebab kemenangan untuk umat, sebab kejayaan. Apalagi dia perhatikan seluruh dari mana tauhid. Iya. Seluruh dari mana tauhid. Perhatikan ya, dari tauhidnya para sahabat yang menyebabkan mereka dimenangkan. Mereka hanya percaya kepada Allah, tawakal kepadanya. Maka Allah berikan kemenangan kepada mereka di Yaumul Ahzab. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlan lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan seterusnya dari ayat-ayat di surah Al-Imran. Para sahabat itu adalah manusia yang orang-orang kaum musyrikin, orang-orang munafikin, orang-orang Yahudi yang bersatu padu di Yaumul Ahzab itu ingin menyerang Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka ini berkata kepada para sahabat, lihatlah seluruh manusia sudah berkumpul, ya, sudah bersatu padu. Maksudnya seluruh manusia tadi orang kufar. Manusia yang pertama tadi kaum munafikin, ya, yang menggombosi. Ya. Maka para sahabat berkata apa? Apa yang terjadi pada mereka? Mereka bertambah keimanan. Ya. Dan mereka berkata, Allah lah yang mencukupi kami dan dialah tempat kami bergantung. Nah, ini tauhid namanya dan keimanan. Sebab kekuatan dan kemenangan. Iya. Dan ini mewarnai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Demikian pula dari amalan saleh itu, banyak dari amalan-amalan saleh yang ditelantarkan oleh umat. Dan disinilah pentingnya mengajarkan sunnah. Seorang itu mempelajari dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji dan mempelajarinya supaya dia mengenal hal yang disyariatkan. Dia sebarkan dengan baik. Ya. Diterangkan dengan indah ke masyarakat. Diajak manusia itu kepada hal yang baik. Dengan hikmah dan bijaksana. Dengan hikmah dan bijaksana. Di sini ada dua golongan, ya. Ada yang menyepelekan, ada yang berlebihan. Ya. Ada yang menyepelekan, ada yang berlebihan. Ada yang kadang pada sebagian dari sunnah dia bergampangan dengannya. Bergampangan. Bisa diajak dia ini, tapi dia bergampangan. Ada yang ekstrim, berlebihan dalam hal tersebut. Harusnya dia lembutkan untuk orang. Dia harusnya bertahap pelan-pelan. Tapi langsung dipaksakan pada sesuatu yang menyebabkan orang-orang itu ya tidak menerimanya, terjadi kemungkaran yang lebih besar, ya. Dan ini yang menyebabkan berbagai kasus di berbagai tempat, dari penyegelan masjid-masjid, boikotan dan sebagainya. Karena sebagian orang yang memang tidak ada hikmah di dalam berdakwah, kurang di dalam memahami dari seluk-beluk dari syariat ini. Tidak cukup seorang itu hanya mengenal dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis. Dia pandai membaca kitab bahasa Arab. Dia perlu mengambilnya dari para ulama supaya melihat orang-orang yang punya akal yang lurus, orang yang punya kebijaksanaan di tengah manusia. Terus dia harus mengerti juga dari maqasidus syariah, maksud-maksud pensyariatan, supaya dia mengerti asal syariat itu diletakkan untuk apa. Iya. Bukan hanya memahami manis dan pahitnya saja, tapi dia harus mengerti syariat itu diletakkan untuk apa. Itu namanya maqasidus syariah. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Laisal faqih alladhi ya'rifu asy-syarra minal khair. Innamal faqih alladhi ya'rif khairal khairaini wa syarra syarrain." Orang yang punya fikih itu bukan orang yang sekedar pandai membedakan ini baik ini buruk. Tapi orang yang fikih itu dari dua yang baik dia pandai memilih yang terbaiknya. Dan dari dua yang buruk dia pandai menentukan yang paling buruknya yang mana, sehingga dia tinggalkan yang paling buruk. Kalau dia dihadapi pada kondisi harus memilih dari salah satu dari dua keburukan, dia ambil yang paling sedikit keburukannya. Itu baru fikih namanya. Itu baru pemahaman. Iya. Itu baru pemahaman. Karena itu umat ini perlu dididik dengan pendidikan-pendidikan kembali kepada jalan para sahabat. Dan inilah poin yang ditekankan di dalam ayat. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah janjikan kepada orang yang beriman di antara kalian para sahabat. Ya, kembalinya dengan mengikuti jalan para sahabat.
Sebab keluar dari jalan para sahabat ini menyebabkan banyaknya kerancuan. Ya. Muncul orang-orang yang keliru di dalam memahami ilmu, keliru di dalam mendudukkan dari ilmu syariat itu. Karena itu mengikuti jalan para sahabat ini sebab kejayaan di tengah umat.